Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kepemilikan. Kepemilikan adalah cara manusia untuk eh, mengumumkan kepada dunia bahwa benda-benda, orang-orang, hal-hal yang ada di sekitarnya adalah hasil upayanya. Contoh, hak milik rumah. Contoh, anak-anak saya. Contoh, toko yang saya bangun. Contoh, pelayanan yang selama ini saya kerjakan. Kita selalu dengan mudah berkata bahwa itu milik kita kalau kita perjuangkan. Tapi sadarkah kita bahwa yang semua kita punya itu bukan punya kita? Titipan Tuhan doang. Dan itu bisa diambil dan diberi dengan mudah sama Tuhan. Diberi ketika kita nggak minta, diambil ketika kita masih mengharapkan. Sehingga mari sama-sama kita belajar untuk melihat apapun yang kita punya itu bukan milik kita. Bahkan hidup kita, nyawa kita pun bukan milik kita. Kalau udah jadwalnya nggak bisa kita pertahankan. Sehingga bila kita serahkan seluruh bagian hidup kita, tubuh, jiwa, raga, harta, kekayaan, keluarga, pelayanan, pekerjaan, sekolah, semua yang kita punya kepada Tuhan. Sehingga kalau nanti datang dan pergi kita nggak ketakutan. Kita pujikan Kidung Jemaat 362, Kidung Jemaat 362, aku milikmu, Yesus Tuhanku. Kidung Jemaat 362, aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Ku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah milik Tuhan dan segala yang kami punya pun milik Tuhan. Sehingga ajarkan kami untuk lebih mampu merelakan banyak hal hari ini dan belajar untuk percaya bahwa kalau itu sudah jadi berkat kami, Tuhan tidak akan jauhkan itu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Tawari 28 ayat 1 sampai 7. 1 Tawari 28 ayat 1 sampai 7. 1 Tawari 28 ayat 1 sampai 7. Dengarkanlah sabda Tuhan. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku. Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel.
Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakku, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pensiun. Saya tuh gak kebayang masa pensiun tuh kayak apa. Masih muda. Tapi kalau saya lihat bapak saya, lihat om tante saya, lihat jemaat yang pensiun entah itu dari pekerjaan, toko, pelayanan, ada dinamika yang sama. Yang paling sama adalah post power syndrome. Orang-orang yang sebenarnya saya tahu mencintai pekerjaan, pelayanan, keluarganya, tapi kebiasaannya bekerja itu yang sudah berpuluh tahun dan pengorbanannya sudah beribu, beratus kali banyak, sehingga rasanya susah untuk melepaskan apa yang sudah menjadi bagian yang terdalam dalam hidup. Jadi kalau pensiun itu seolah-olah kita meletakkan setengah jiwa kita, dan itu nggak enak. Sama seperti seolah-olah kalau Tuhan ambil kaki tangan kita, waduh, nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga saya selalu melihat kayaknya orang nggak pernah ada yang siap pensiun, dan saya membayangkan kalau saya nanti pensiun, kalau pendeta emeritus gitu ya, gimana ya rasanya? Apa benar-benar seberat itukah untuk merelakan hal-hal yang dekat sekali dan yang sudah jadi kebiasaan? Nah, Bapak Saudara, Daud sebelum pensiun dia sekali lagi mengumpulkan seluruh bawahannya untuk menyampaikan pesan dan arahan. Dan di hadapan mereka Daud menyatakan keinginan hati yang tidak sampai, termasuk penolakan Tuhan karena Daud tidak diperbolehkan untuk mendirikan bait Allah. Dan yang bisa mendirikan hanyalah anaknya, Salomo. Dan sebagai calon raja Israel, Salomo memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat di pundaknya. Dia dapat warisan dari ayahnya untuk membangun bait Allah. Suka nggak suka, mau nggak mau. Kalau Daud pengen tapi nggak dikasih, Salomo bukan dia yang pengen, tapi dia diharuskan. Sehingga untuk membangun bait Allah itu, Daud memastikan memberikan pesan yang baik kepada Salomo dan juga kepada karyawan-karyawan kerajaan yang nantinya akan membantu Salomo, sehingga dengan segenap kekuatan dan seluruh masyarakat Israel akan melakukan perintah Tuhan. Sehingga Daud menasihati mereka setidaknya mewariskan kira-kira kiat-kiat apa yang harus mereka siapkan, bagaimana sikap hati, bagaimana seharusnya mereka bernegara, berkerajaan. Dan lalu apa yang dilakukan Daud melakukan serah terima jabatan dan kekuasaan kepada Salomo di penghujung hidupnya. Rancangan bait suci, segala emas dan perak yang sudah disiapkan, semuanya langsung dikasih dan dilimpahkan kepada Salomo. Dan sebagai penutup, Daud menguatkan Salomo yang masih muda untuk berkata, kuat dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan bersamamu. Nah, Bapak Saudara, sebagai pemimpin yang hidup takut akan Tuhan, Daud berkali-kali menekankan bahwa Tuhan adalah Allah Israel, Allah atas dirinya, Allah atas kerajaannya. Dan ini yang ditekenin terus sama Raja Daud kepada bangsa, kepada anaknya, kepada para pembesar kerajaan, supaya apa? Menjaga relasi sama Tuhan. Sehingga kalau kita sebagai orang-orang di masa modern ini hidup sama Tuhan, mungkin kita gak kayak kerajaan dulu ya, tapi tetap saja kita ada masa-masanya, kita gak selamanya. Ada hal yang harus kita wariskan, harus kita siapkan generasi penerus kita. Bukan cuma anak, mungkin keponakan, mungkin anak-anak muda di gereja, mungkin anak-anak muda di pekerjaan kita, karyawan kita, siapapun itu. Kita harus terbiasa berpusat pada Kristus, melibatkan dengan sadar karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau kita jatuh nggak ketakutan, kalau kita berhasil nggak sombong. Karena tadi kita berpusat pada Kristus, punya relasi yang baik, dan itu harus selalu ditekankan. Kalau orang relasi baik, dia akan meminimalisir kebohongan. Kalau orang punya relasi baik, dia akan meminimalisir kemarahan. Kalau orang punya relasi yang baik, dan dia akan meminimalisir, mengurangi kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan yang berdosa dan tidak berkenan kepada Allah. Nah, itulah warisan. Warisan gak perlu bentuknya harta, tetapi cara hidup, sikap hidup, dan relasi yang baik sama Tuhan itu harusnya kita warisin pada orang-orang di sekitar kita. Orang kalau lihat kita terinspirasi, ini bapak atau ibu ini, atau anak ini, atau dede atau kakak, koko, cici, atau abang adalah orang yang ternyata relasinya baik ya sama Tuhan. Dan itu akan tercermin dari sikap kita. Walaupun rasanya susah memelihara relasi baik sama Tuhan tuh, ada naik turunnya. Kadang jadi malas berelasi sama Tuhan lewat doa dan lewat baca firman. Kadang jadi gak berjuang ketika kita harus tetapnya baik, tapi kita karena capek dan mau membalas orang lain, kita jadi berlaku salah. Sehingga kita butuh kekuatan daripada Tuhan untuk melangkah hari ini. Dan semoga kita bisa mewariskan sebelum kita dipanggil meninggalkan dunia ini, kita bisa mewariskan hal baik untuk generasi-generasi yang bahkan belum lahir.
Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang bagaimana Daud di penghujung hidupnya. Dia mewariskan hal yang baik dan besar kepada Salomo dan kepada kerajaannya. Semoga kami juga bisa seperti Daud, Tuhan, mewariskan hal-hal baik, dan mewariskan hal baik itu dimulai dengan punya relasi baik sama Tuhan. Punya intensitas, punya kedekatan emosional sama Tuhan. Dan itu bisa dilakukan melalui doa, firman, dan memperjuangkan hal-hal baik dalam hidup ini. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini. Semoga relasi kami sama Tuhan makin erat, makin dekat. Dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.